Syamsuddin bin Kamjari, purnawirawan Paskas TNI AU, bertempat tinggal Dusun 6, Rawabada, Pematang Johar, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Nah, dalam hal ini, sebelum saya pindah ke daerah Pematang Johar, perusahaan saya mau tempat lokasi saya yang saya tempati dihancurkan oleh oknum. Pertama, saya membuka usaha di samping lapangan terbang internasional adalah tanah yang kosong, tidak diusaha apa-apa, masih hutan muda. Setelah itu saya minta izin kepada Sultan Delhi, karena itu saya tahu milik Sultan Delhi. Jadi datang Sultan Delhi mengatakan diizinkan untuk mengerjakan itu. Nah, setelah itu saya kerjakan. Hutan muda tadi saya bersihkan rapi, saya bikinlah taman yang indah. Sudah indah, saya bangunkan rumah makan. Tidak lama kemudian keluarlah surat dari Wisata Argo Petani dari kecamatan yang datangnya dari Dinas Pertanian tingkat 2. Setelah itu plang Wisata Argo Petani dari kecamatan saya pacakkan di situ. Dan rumah makan, plang rumah makan sudah saya bikin juga di situ, saya pacakkan. Berjalan dari mulai tahun 80 sampai tahun 93 akhir. Berca rumah makan saya ada di situ. Jadi kultur saya cukup padat di lokasi itu. Setelah itu tiba-tiba tahun 93 akhir dihancurkan oleh oknum-oknum TNI AU atas perintah Komandan Pangkalan TNI Medan yang bernama R. Suprianto. Dengan kekuatan sebanyak lebih daripada 150 personil bersenjata lengkap. Pada masa itu saya sedang berbelanja di Pajak Medan atau di Pekan Medan. Pulang saya lihat sudah porak-poranda dan semua bahan-bahan meja, kursi, seteling dan apa yang ada di rumah makan itu semua diangkat, dibawai sama Komandan Pangkalan. Jadi saya banyak kerugian di situ. Dan bangunan juga hancur, semua bangunan pun dibawai semua, diangkat apa yang ada di situ. Jadi saya begitu pulang saya lihat sudah porak-poranda. Saya tidak bisa bilang apa-apa karena anggota 150% lebih bersenjata lengkap. Jadi saya pulang ke asrama. Saya ambil tustel untuk bukti saya. Jadi saya fotolah. Di situ ada polisi angkatan udara. Jadi begitu saya dekati polisi angkatan udara, saya foto lari. Polisi angkatan udara. Bukan saya itu katanya. Jadi siapa punya kerja ini? Dia bilang gitu. Itu Komandan Pangkalan. Mana Komandan Pangkalan? Lari, kata dia gitu. Saya cari lari, tinggal anggota situ. Ya mau bilang apa lagi anggota kan? Di situ akhirnya besoknya hari itu juga dipasang pagar mereka. Tidak boleh saya masuk sama sekali. Dipasang pagar. Saya sudah pensiun tahun 90. Jadi apa daya upaya saya? Saya menghadapi dengan cara fisik. Nggak mungkin 1:150 lebih bersenjata lengkap. Saya nggak bawa apa-apa, saya sendiri. Pak, surat-surat apa saja yang Bapak miliki sehingga tanah itu Bapak klaim milik Bapak? Apa aja Pak? Pertama, saya memiliki surat pelepasan hak dari Sultan Delhi untuk menjadi kepemilikan tanah, kepemilikan saya. Seluas tanah, seluas tanah 15.788 meter. Yang kedua, saya mendapat surat pengantar untuk mengurus surat kepada instansi terkait di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, saya mendapatkan surat pernyataan dari ahli waris Sultan Delhi. Jadi ada 4 surat. Yang keempat adalah surat dari kecamatan berdirinya Wisata Argo Petani. Dari Kecamatan Medan Polonia. Ya, Kecamatan Medan Polonia. Jadi ada memiliki 4 surat saya. Dalam hal ini Bapak terus mempertahankan hak atas tanah Bapak. Ya, saya sekarang ini saya mempertahankan alas hak dari kesultanan, yaitu ada berapa hektar Pak? Bagi saya
semuanya yang Bapak miliki. Ya. Tanah yang Bapak miliki itu ada berapa hektar semuanya? Tanah yang saya miliki sekarang ini adalah 15.788 meter bujur sanggar luasnya. Atau berapa hektar? Jadi 1,5 hektar lebih. Jadi sekarang Yang kondisi letaknya- fisiknya gimana, Pak? Yang letaknya di samping lapangan terbang internasional. Pada masa itu antara batas tanah itu kepada internasional ada. Dan pada saat itu lapangan terbang kepala bandara internasional para bandara Pulunia Medan telah didatangi oleh anggota BUMN. Ya. Yang mana ditunjukkan ini batas yang dibayar BUMN oleh Bandara Pulunia. Ini punya Pak Samsudin. Supaya kalian jangan ganggu ya. Iya kata dia. Tiba-tiba tahun 1993 akhir mencapai tahun 94 dengan ada penghancuran itu, datanglah saya laporkan setelah kejadian itu kepada Maijen dari Jakarta. Datang Maijen dari Jakarta dari Angkatan Darat, itu adiknya daripada Jalaluddin, dokter fisiologi. Jadi datang dia, ditanyakan ke bandara, alasannya sudah dibayar diganti rugi sebanyak 50 juta. Jadi ditanya kepada siapa kamu bayar? Kepada Auri. Loh, itu bukan tanah Auri, tanah Pak Samsudin. Kenapa kau bayar sama Auri? Loh, jadi bagaimana ini Pak? Jawabannya Kapelut. Waduh, jadi ini bagaimana? Resiko sampai kapanpun itu dituntut karena hak dia, bukan hak Auri. Kenapa kalian kasih Auri? Setelah hancur lebur, saya dipanggil oleh Komandan Paskas. Mau diganti rugi 4 juta. Saya katakan, uang apa itu? Ini baca daftar kerugian saya. Berapa miliar itu? Saya bilang gitu kan. Kok uangnya iya pula kok ya uang 4 juta uang apa? Saya tidak perlu itu. Saya akan lanjutkan. Saya tuntut. Saya bilang begitu. Jadi Komandan Paskas Apa yang Bapak lakukan? Apakah sudah ada menyurati pihak BPN? Gimana hasilnya, Pak? Dalam selama ini saya dibantu oleh rekan-rekan yang kenal baik sama saya untuk mengurus ke BPN. Tapi sampai saat sekarang ini BPN belum mau mengeluarkan suratnya. Jadi asal saya tanyakan menyatakan takut sama Auri, begitu. Yang terakhir ini Kanwil tidak bisa mengeluarkan sertifikatnya kalau tidak minta izin sama Auri. Saya bilang tidak ada hak Auri mengeluarkan surat izin. Untuk apa saya minta sama dia? Itu bukan tanah dia. Dan dia satu jengkal pun tidak punya tanah di situ. Dia hak pakai substantif sudah habis waktunya. Kenapa sekarang harus minta sama dia? Saya bilang. Yang kekuasaan masalah tanah kan BPN, Badan Pertanahan Nasional, baik Kanwil maupun BPN Medan. Saya bilang gitu. Kenapa saya harus minta di situ? Saya bilang saya tidak mau. Kayak saya nggak tahu peraturan ya. Kan ada undang-undang hukumnya bahwa Auri tidak berhak mengurus urusan perdata. Mengapa orang itu dilibatkan pengurusan urusan perdata? Di mana hukum ini di Indonesia ini? Saya bilang, kenapa partai tegak? Saya bilang gitu. Tanah itu dipagar sampai sekarang. Nah, jadi untuk ini saya berusaha keluar sertifikat itu baru bisa diselesaikan. Presiden telah memanggil Gubernur Sumatera Utara Pak Letnan Jenderal TNI Haji Edi Rahmayadi, ya. Itu sudah dirapatkan secara terbuka untuk penyelesaian masalah dua tanah konflik permasalahan tanah di Sumatera Utara ini, masalah tanah ex-PTP dan juga tanah ex konsesi Polonia. Di sini juga itu terbuka harus segera diselesaikan supaya jangan tidak jadi konflik-konflik pertanahan yang berkelanjutan. Itu jelas. Nah, itu bisa kita lihat dan itu juga terbuka di YouTube juga sudah dipaparkan beberapa kali. Hanya mungkin sampai sekarang ini masih jalan tempat. Karena permohonan daripada masyarakat, apalagi itu tanah Polonia, itu merupakan tanah konsesi Polonia. Ini merupakan kontrak antara Belanda dengan di 5 maskapai, yaitu mengontrak kepada Kesultanan yang habis masa kontraknya tanggal 4 Desember 1944. Di konsesi itu jelas. Sedangkan Bapak ini telah diserahkan oleh Kesultanan selaku ketua adat, ya, seluas 15.788 jelas. Jadi secara sesuai dengan PP 2497 itu sudah jelas bahwa hak adat, sudah ketua adat sudah melepaskan haknya, itu harusnya ada proses persertifikatan harus jelas. Namun sampai sekarang ini kan seperti Bapak ini orang tua yang sudah diserahkan oleh Kesultanan merupakan kerabat Kesultanan Delhi. Jadi ini harus segera dituntaskan ini. Karena apapun ceritanya, kalaupun Auri itu hanya hak pakai,
Nah, proses pakai juga harus jelas juga. Adakah pelepasan dari Kesultanan Delhi pada mereka? Dengan hak konsesi itu jelas. Dan itu ada berselitnya juga. Nah, keterangan di konsesi itu jelas. Hanya permasalahan sekarang ini karena ketumpang tindih ada pihak-pihak tertentu, kepentingan daripada pihak-pihak mungkin secara bisnis. Kita bisa lihat di lokasi. Ya, secara umum masyarakat juga telah menempati sekian puluhan tahun. Memang mereka tidak punya hanya mereka hak garap ya ke masyarakat itu, tapi harusnya ada pelepasan dari kesultanan kepada masyarakat. Kalau masyarakat ingin jadi sertifikat, kalau apa ini sudah ada pelepasan dan telah mengelola sejak tahun 80. Bahkan sudah pensiun dia ada mengelola itu, maka Kesultanan Delhi selaku kerabat Kesultanan ini, Kesultanan Delhi secara pada saat itu Pak Haji Asmi Perkasa Alam saat itu menyerahkan kepada Pak Haji kepada Pak Samsudin adalah merupakan kepeduliannya kepada salah satu ya termasuk pejuang atau dikatakan itu Uangnya anggota Paskas yang telah memperjuangkan Nanti aja. di negara ini. Nah, dalam hal ini ya kita bisa melihat ya kompleks pertanahan di Sarejo sejak tahun 90 sampai sekarang belum ada penyelesaian. Paling masalah Malibu itu pun bisa ada kelepasan dari kesultanan juga pada mereka. Ya, kita bisa lihat ke sebelah kiri kanannya itu semua, termasuk Jalan Suwondo, ya itu kompleks Suwondo juga itu juga tadinya ada pelepasan kepada pernyataan kepada purnawirawan, tetapi tidak ada penyelesaian juga sampai sekarang. Jadi apa upaya hukum yang akan kita lakukan ke depannya nanti? Ini tergantung pada presiden sebenarnya. Kenapa kita tergantung pada presiden? Kalau kepada tingkat-tingkat baik di Mabes AU maupun di di TNI, di Panglima TNI maupun di Menhan, itu hasil berputar-putar di situ aja. Kenapa kita katakan demikian? Kan tidak ada ketegasan, kan tidak ada kejelasan, tidak duduk bersama. Harusnya duduk bersama nih. Hak tanah adat Kesultanan Delhi itu jelas. Sejak Indonesia sebelum merdeka pun sudah tahu bosnya itu jadi apa. Namun kenyataannya kan belum ada kejelasan dan ketegasan itu. Kalau duduk bersama mungkin tidak ada gugat-menggugat, saling mengerti. Hak masyarakat, hak kesultanan maupun hak dari pihak-pihak ketiga nantinya maupun hak aurin yang ada di sana. Kalau ada penyelesaian dan pelepasan. Jadi harapannya ke Presiden RI Pak Joko Widodo. Beliau kan sudah menginstruksikan kepada ya Gubernur Sumatera Utara ya supaya dituntaskan itu permasalahan itu. Jangan berlarut-larut. Baik tanah Polonia, masalah kasus tanah Polonia dan juga tanah HGU PTPN 2 yang 5.873 hektar. Itu juga terjadi tumpang tindih kalau kita lihat di HGU. Ya, karena apalagi sekarang banyak upaya-upaya alokasi area alokasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga. Nah, masyarakat sendiri untuk mengajukan permohonan itu harus duduk juga keberadaan alas haknya. Nah, jadi dalam hal ini kita minta kepada Presiden jangan hanya instruksi tapi tidak ada penjabaran kepada masyarakat. Kalau bisa duduk bersama antara masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak terkait termasuk paling utama BPN. BPN juga jangan kaku. Dia harus jelas juga dudukkan proses pertanahan itu harus ada aturan-aturan yang ditentukan yang harus dilaksanakan. Yang selama ini memang selalu ya mungkin ditutup ataupun hanya pihak-pihak tertentu aja mempunyai materi yang bisa menguasai. Nah, ini coba kita upayakan yang masyarakat kecil yang berupaya hanya mungkin ingin memiliki setapak 2 tapak rumah. Coba didudukkanlah, jangan udah ada bangunannya dihancurkan dengan ganti rugi seadanya, harus didudukkanlah kebersamaan itu. Ya, makasih.